Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ibu dosen pengampu, Ibu Firda Halawati MPD, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan dan semoga Allah muliakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Perkenalkan, nama saya Mia Nurhayati dari Prodi PAI semester 7 karyawan sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmuddin dari Prodi PAI semester 7 karyawan sebagai pemateri kedua. Nama saya Mahmud dari Prodi PAI semester 7 karyawan sebagai pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi, mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Nah, untuk mengolah skor mentah ini kita menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan min dan ds, dan cara yang kedua menggunakan min ideal dan ds ideal. Nah, di sini ada seorang guru memperoleh skor mentah dari hasil ulangan sejarah di kelas 3 SMP yang berjumlah 50 orang siswa sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di situ ada skor-skor dari hasil ulangan sejarah. Nah, kita akan mencari nilai 1 sampai 10 dari skor ini dengan menggunakan dua cara yang tadi. Sekarang kita akan menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan min atau rata-rata dan ds deviasi standar. Untuk mencari min dan ds ini kita perlu menyusun tabel data frekuensi kelompok dulu. Kita akan mencari dulu skor maksimum. Skor maksimumnya itu adalah 87 dan skor minimum itu 7. Nah, selanjutnya kita mencari rank dengan cara mengurangi dari skor maksimum ini 87 dikurangi 7 dan hasilnya itu 80. Nah, di sini diketahui ranknya itu 80. Selanjutnya menentukan banyaknya kelas interval. Rumusnya itu R bagi I ditambah 1, ranknya itu 80 dibagi I 8 ditambah 1, dan hasilnya 80 dibagi 8, 10 tambah 1, jadi hasilnya 11. Jadi kelas interval yang akan kita cari itu hasilnya adalah 11. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, yang pertama kelas interval kelas 1 itu dari skor 87 sampai 94. Kelas kedua 79 sampai 86. Kelas ketiga 71 sampai 78. Nah, setelah kita menentukan intervalnya, kita di sini mengisi kolom tali atau lurus ya. Nah, kita cari skor 87 sampai 94 ini ada berapa? Nah, di sini ditemukan ada 1, yang kedua tidak ada, 2, 3, 5, 11,
3, 3, dan yang terakhir 1. Nah, setelah kita mengisi kolom kali, kita mengisi kolom F atau frekuensi. Nah, hitung di sini kan 1, berarti frekuensinya 1. Ini 0 ada, yang selanjutnya ada 2, 3, 5, 11, 18, 4, 3, 3, dan 1. 3. Langkah selanjutnya kita akan menentukan deviasi. Deviasi itu diambil dari nilai frekuensi paling besar diberikan angka 0 dan ke atas itu diberikan angka atau lambang positif dan ke bawah diberikan lambang negatif. Jadi hasilnya akan seperti ini. Frekuensi paling besar di sini itu 18. 18 kita beri angka di deviasi itu 0. Nah, yang dari 0 ke atas itu positif, yang 0 ke bawah itu sama dengan negatif. Maka akan didapat hasilnya seperti ini. Ke atas itu plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan plus 6. Sedangkan yang ke bawah akan kita mendapatkan hasil yaitu min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi deviasi atau frekuensi dikali deviasi. Kita buat tabel lagi di sini yaitu FD. Nah, bagaimana cara menentukan FD? Yaitu F dikali D atau frekuensi dikali deviasi. Artinya 1 dikali plus 6 hasilnya akan 6. 0 dikali plus 5 hasilnya akan 0. 2 dikali 4 hasilnya 8, dan seterusnya kita kalikan saja. Di sini berarti 9, 5, 10, di sini 11, di sini 0, ini min 4, terus di sini min 6, di sininya min 9, dan yang terakhir itu min 4. Selanjutnya kita menentukan atau mencari frekuensi deviasi kuadrat. Kita bikin kolom lagi atau bikin tabel. Yang di kolom terakhir kita tulis di sini FD kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan FD kuadrat? Yaitu dengan cara D kuadrat atau 6 kuadrat. 6 kali 6, 36 dikali frekuensi. Artinya 6 dikali 6, 36 dikali 1. Hasilnya itu 36. Nah, yang ini 5 dikali 5 dikali 0, hasilnya 0. Berikutnya 4 dikali 4, 16 dikali 2, hasilnya 32. Dan seterusnya nanti kita isi di sini hasilnya 27, 16, 11, 0, 4, 12, 27, dan 16. Nah, dari frekuensi ini kita akan mendapatkan N sama dengan 50. Dan dari frekuensi dikali deviasi akan mendapatkan plus 19. Dari frekuensi 2 atau frekuensi dan deviasi kuadrat akan mendapatkan 181. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, di sini didapatkan N-nya 50, sigma FD 19, dan sigma FD kuadrat 181. Selanjutnya kita mencari min dugaan dulu. Min dugaan sama dengan 39 ditambah 46 dibagi 2 sama dengan 39 ditambah 46 dibagi 2 hasilnya 42,5. Selanjutnya kita mencari min. Rumusnya 4 min dugaan ditambah I dalam kurung sigma FD per N.
Min dugaannya ini 42,5 ditambah I yang tadi itu 8. Sigma FD-nya 19 per N 50 dan 42,5 ditambah ini hasilnya 3,04 dan 42,5 ditambah 3,04 hasilnya 45,54. Nah ini minnya. Selanjutnya kita mencari deviasi standar atau DS. Dari tabel itu kita mencari DS-nya dulu ya. Untuk mencari DS kita harus mengetahui rumusnya. Rumusnya adalah DS deviasi standar sama dengan interval akar sigma FD kuadrat dibagi N dikurangi sigma FD dibagi N kuadrat. Kita langsung ke tadi kita sudah mencari deviasinya dulu. DS sama dengan I-nya itu tadi 8 kuadrat sigma FD itu tadi 19. Maaf, sigma FD kuadrat itu adalah 181 dibagi N-nya itu adalah 50 dikurangi sigma FD itu adalah 19 dibagi N 50 kuadrat. Terus 8 akar 3,62 dikurangi 0,1444. Sama dengan 15,12 atau kita dibulatkan menjadi 15. Ini DS-nya. Nah, setelah kita temukan besar min dan DS. Min itu kita sudah dijelaskan tadi di penjelasannya adalah 45,54 dan DS-nya adalah 15. Langkah selanjutnya ialah menjabarkan skor mentah yang kita peroleh dari ulangan sejarah ke dalam nilai 1 sampai 10 dengan menggunakan rumus penjabaran sebagai berikut. Untuk rumus penjabarannya yaitu min ditambah 2,25 dikali DS nilainya 10. Min ditambah 1,75 dikali DS nilainya 9. Ini adalah rumus penjabaran untuk mencari skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Lagi hasil perhitungannya yaitu min tadi jumlahnya adalah 45,54 ditambah 2,25 dikali DS tadi hasilnya yaitu 15. Berarti hasilnya adalah 79,29. Kalau kita dibulatkan yaitu 79. Dari skor penjabarannya nilainya adalah 10. Yang kedua, min itu adalah 45,54 ditambah 1,75 dikali DS atau 15 sama dengan 71,79. Kalau kita dibulatkan
menjadi 72. Dari skor penjabarannya nilainya adalah 9. Dengan penjabaran tersebut kita sekarang bisa mentransfer atau mengubah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Sedangkan dari jumlah mins dan ds jumlahnya di bawah 11, maka nilainya menjadi 0. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus min ideal dan ds ideal. Langkah yang pertama kita akan mencari min ideal, yaitu rumusnya skor maksimum ideal dibagi 2. Skor maksimum ideal tersebut udah ada di sini 100. 100 dari mana? Kita ambil dari yang buku, yaitu skor maksimum yang diberikan oleh buku. Skornya adalah 100. Nah, selanjutnya kita mencari min ideal. Nah, min ideal ini kita cari dengan cara skor maksimum ideal dibagi 2. Cara mencarinya itu sama dengan 100 dibagi 2. Maka hasilnya akan mendapatkan 50. Dan selanjutnya itu mencari ds ideal atau deviasi ideal. Rumusnya yaitu min ideal dibagi 3. Bagaimana caranya? Kita ketikkan di sini sama dengan klik ini atau min ideal dibagi 3. Maka hasilnya akan 16,67. Kita mengikuti buku itu, di dalam buku tersebut hasil dari pembagian ini adalah 16,6. Maka yang akan kita gunakan dalam rumus ini dan berikutnya adalah 16,6. Yuk, setelah kita mengetahui mins ideal dan deviasi ideal, selanjutnya kita menggunakan rumus penjabaran, yaitu 50 ditambah buka kurung 2,25 dikali 16,6 tutup kurung, hasilnya sama dengan 87,35. Kalau dibulatkan yaitu 87. Yang kedua 50 ditambah 1 buka kurung 1,75 dikali 16,6, hasilnya yaitu 79,05. Kalau kita dibulatkan menjadi 79. Yang selanjutnya 50 ditambah 1,25 dikali 16,6, hasilnya yaitu 70,75. Kalau kita dibulatkan menjadi 71. Selanjutnya 50 ditambah buka kurung 0,75 dikali 16,6 tutup kurung sama dengan hasilnya 62,45. Kalau kita dibulatkan menjadi 62. Selanjutnya 50 ditambah buka kurung 0,25 dikali 16,6, hasilnya yaitu 54,15. Kalau kita dibulatkan menjadi 54. Selanjutnya 50 dikurangi buka kurung
0,25 dikali 16, hasilnya yaitu 45,85. Kalau kita dibulatkan yaitu menjadi 46. Selanjutnya 50 dikurangi buka kurung 0,75 dikali 16,6, hasilnya yaitu 37,55. Kalau kita dibulatkan menjadi 38. Selanjutnya yaitu 50 dikurangi 1,25 dikali 16,6 tutup kurung sama dengan 29,25. Kalau dibulatkan menjadi 29. Selanjutnya 50 dikurangi 1,75 dikali 16,6, hasilnya yaitu 20,95. Kalau dibulatkan menjadi 21. Selanjutnya 50 dikurangi 2,25 dikali 16,6 tutup kurung, hasilnya yaitu 12,65. Kalau dibulatkan menjadi 13. Nah, kalau di skor penjabaran dari dibulatkan atau hasil dari nilainya yaitu 87 nilainya 10, 87 nilainya 10, 79 nilainya 9, 71 nilainya 8, 62 nilainya 7, 54 nilainya 6, 46 nilainya 5, 38 nilainya 4, 29 nilainya 3, 21 nilainya 2, 13 nilainya 1. Dan kalau ada di bawah 13 berarti itu nilainya adalah 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai 1 sampai 10. Itu nilai dari cara yang pertama yang tadi dijelaskan melalui presentasi oleh Teh Mia, oleh Pak Haji Makmur, dan oleh saya. Berikutnya selanjutnya kita akan mencari nilai dari cara yang pertama dan nilai dari cara yang kedua, yaitu nilai 1 sampai 10 tentunya. Di sini kami telah menuliskan dan kita tinggal menjelaskan gimana caranya, yaitu menggunakan rumus fungsi if untuk menentukan nilai 1 sampai 10. Dan batasan-batasannya itu udah ada di sini. Dari nilai pertama, ketentuan penilaian itu 79 atau skor 79 ke atas mendapatkan nilai 10. Skor 72 sampai 78 mendapatkan nilai 9 dan seterusnya sampai skor 11 dan sampai 11 ke bawah itu mendapatkan nilai 0. Bagaimana caranya? Caranya kita tuliskan rumus fungsi if, yaitu sama dengan if dalam kurung sini R3 lebih besar sama dengan ketentuannya itu ada di sini ya, 79, berarti di sini lebih besar 79, maka nilainya adalah 10. Dan if atau jika R3 lebih besar sama dengan yang kedua itu 72, maka
nilai dari 72 itu mendapatkan nilai 9. Berikutnya itu jika R3 lebih besar dari 64, maka akan mendapatkan nilai 8. Dan jika R3 lebih besar daripada berikutnya itu 51, maka akan mendapatkan nilai 7. Jika R3 itu memiliki atau nilainya sama dengan 49, maka akan mendapatkan nilai 6. Jika R3 memiliki nilai lebih besar dari atau 42, itu akan mendapatkan nilai 5. Dan jika R3 itu mempunyai atau memiliki nilai 34 sampai 41, 34, maka akan mendapatkan nilai, di sini ada ketentuannya nilai, berarti 34 itu mendapatkan nilai 4. Jika R3 di sini memiliki nilai lebih besar atau sama dengan dari 27, maka akan mendapatkan nilai 3. Dan jika R3 di sini memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 19, ya 19, maka akan mendapatkan nilai 2. Dan jika R3 di sini memiliki nilai R3 itu berarti dari 12, maka akan mendapatkan nilai 1. Jika, nah di sini beda. Jika R3 memiliki nilai kurang dari 11 atau 11 ke bawah, maka akan mendapatkan nilai 0. Tutup kurung sampai tutup kurung itu sampai ke yang hitam. Enter. Oh maaf, salah, ada kesalahan tulis rumus. Kita lihat lagi. If logical test berarti di sini itu titik koma. Kita tertinggal titik koma. Setelah ini kita enter, maka hasilnya akan 1. Skor yang memiliki angka 16 itu mendapatkan nilai 1, benar nggak? Nah kita lihat di sini antara 12 sampai 18 itu mendapatkan nilai 1. Nah 16 itu di antara 12 dan 11. Setelah itu kita tinggal klik 2 kali aja. Kalau udah berubah di kolom ini atau tanda panah di kolom ini, kita tanda plus kalau ini tinggal diklik 2, maka hasilnya akan sampai ke bawah. Bisa dicek oleh rekan-rekan atau bisa dicek di Excel masing-masing. Ini untuk mendapatkan nilai yang pertama atau dengan rumus yang pertama, yaitu yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Makmur dan Teh Nia. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari rumus yang kedua. Caranya sama dengan if buka kurung ini,
Jika skor ini lebih besar sama dengan 87, maka nilainya 10. Dan jika skor 16 lebih besar sama dengan 79, maka nilainya 9. Dan jika skor ini lebih besar sama dengan 71, maka nilainya 8. Dan jika skor 16 lebih besar sama dengan 62, maka nilainya 7. Dan jika skor 16 lebih besar sama dengan 54, maka nilainya 6. Jika skor 16 lebih besar sama dengan 46, maka nilainya 5. Jika skor 16 lebih besar sama dengan 38, maka nilainya 4. Nah, jika skor if lebih besar sama dengan 29, maka nilainya 3. If 21, maka nilainya 2. If 16 lebih besar sama dengan 13, maka nilainya 1. Dan terakhir, if jika skor 16 ini kurang dari sama dengan 12, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya kita tutup ulang. Enter. Nah, untuk mencari nilai dari skor ini ke bawah, kita tarik aja sampai yang terakhir. Nah, didapat ya, di sini ada skor 16 itu nilainya 1, skor 77 nilainya 8 dan ke bawah. Di sini ada perbedaan ya dari cara mencari nilai dari yang pertama dan yang kedua. Ini ada perbedaan dari skor 77 dari cara yang ke-1 itu nilainya 9 dan dari cara yang kedua itu nilainya 8. Untuk mengolah skor mentah ini ada dua cara. Yang pertama, menggunakan min dan ds. Kelebihan dari cara yang pertama ini adalah nilai-nilai yang diperoleh siswa benar-benar mencerminkan kapasitas kelompok. Dan kelemahannya bahwa nilai-nilai yang diperoleh sistem tersebut belum mencerminkan sampai di mana pencapaian skop bahan pelajaran yang diteskan. Nah, cara yang kedua menggunakan
min ideal dan DS ideal. Dengan menggunakan cara ini, lebih mudah dan praktis karena tidak perlu menyusun tabel distribusi frekuensi. Baik, itu saja materi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.